Saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Roh Kudus bantu kami untuk kami terus percaya akan perkataan-Mu. Biarlah perkataan-Mu menjadi ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, setiap hati kami Engkau sucikan dan kuduskan, supaya kami boleh terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Dalam puji-pujian kami, biar segala pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami percaya bahwa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang serba terbatas. Karena Tuhan, pengetahuan kami terbatas, kemampuan kami, kepandaian kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk bekerja dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, baik singer, baik musik, LCD juga Tuhan Engkau berkati, pakai lebih hari lebih indah dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bersuka cita kalau pada pagi hari ini saya boleh berada di tempat ini kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa kabar? Sukacita? Apa pagi hari ini ngantuk? Ya, kita disegarkan ya, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, walaupun lagunya membuat sebenarnya kita seharusnya semangat untuk menghilangkan kantuk kita, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan agar saya dan saudara dalam hidup ini jangan hanyut di bawah arus dunia ini. Saudara, media sosial, kemajuan teknologi membawa saya dan saudara fokus kita kadang hanya tertuju kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Dan ketika saya dan saudara beribadah kepada Tuhan atau dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali saya dan saudara beralih fokusnya, ya, karena kemajuan teknologi. Bahkan mungkin di gereja, ya, kalau banyak anak kaum muda yang beribadah, saya tidak tahu, karena orang yang seusia saya mungkin gaptek ya, tidak seberapa pinter untuk menggunakan HP, tapi ada juga yang pinter karena seringnya utek-utek, ya, namanya utek-utek. Nah, sehingga apa? Ketika di gereja datang fokus kita terpecah. Ya. Makanya ada beberapa gereja yang mengharuskan jemaat Tuhan tidak bawa Alkitab, tapi bawa Alkitab. Supaya apa? Ketika kita buka ayat dalam firman Tuhan, ya walaupun mungkin di silent, tapi ketika ada berita WA atau yang lain-lain, menyempatkan diri untuk buka WA. Ya jujur. Tapi ya pada pagi hari ini, kita mau sama-sama fokus. Kedatangan kita pada pagi hari ini, biarlah hati kita tertuju kepada Dia, untuk menyenangkan hati Dia, dan kita semua mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat memberkati saya dan saudara. Nah, kita mau baca di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat sudah ada di LCD. Tema judulnya di atas itu perikopnya, keselamatan yang besar.
Nah, kita baca dalam ayat yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang saya kasihi, melalui firman Tuhan yang ditulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai ke 4 ini, Rasul Paulus memberi kita didikan, ajaran dan nasihat. Di antaranya bahwa kita harus lebih teliti. Kita harus lebih teliti. Di sini memperhatikan, dalam memperhatikan apa yang kita dengar. Pagi hari ini firman Tuhan diberitakan, didengar oleh telinga kita. Ya, dalam Yakobus ditulis lebih cepat mendengar daripada menjawab. Dan pagi hari ini saya dan saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Supaya dikatakan memperhatikan dengan teliti, lebih teliti. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus dan tenggelam ditelan badai dan gelombang. Berapa banyak dari kita sebagai orang percaya ditelan oleh badai dan gelombang dunia ini? Kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, pekerjaan, rumah tangga merupakan tantangan yang ada di depan kita. Selama kita hidup, saya katakan tantangan itu tetap ada sampai kita mati. Bahkan orang mati pun ada tantangan, bukan? Mau beli peti nggak ada, tanah kuburan dijual mahal. Karena di tempat saya di Bangkalan, tanah kuburan lubang gali dan nutupnya itu bisa sampai 8 juta. Ya bayangin kalau jemaat yang keadaan ekonominya lemah, ya belum petinya. Memang ada sebagian perusahaan peti mati berkata kepada saya, "Tante, kalau perlu peti mati untuk jemaat yang kurang mampu saya kasih free." Tapi saya orangnya enggak mau free. Ya. Takut nanti kalau perlu lagi nanti dikira saya ini seorang hamba Tuhan yang mempergunakan kesempatan untuk free. Saya bilang bayarlah. Semampu jemaat. Ya. Nanti kurangannya ya saya percaya Tuhan akan memberkati. Nah, saudara, sebagai orang percaya, saya dan saudara perlu menyadari hal ini, bahwa keselamatan besar yang Tuhan sudah kerjakan buat kita semua, dikatakan bukan dibayar dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Di saat saya dan saudara bukan dalam keadaan saya dan saudara tidak berdosa, tetapi saya dan saudara yang seharusnya binasa, tapi memperoleh anugerah, menerima keselamatan yang besar yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah saudara, ketika saya dan saudara menyadari
bahwa keselamatan besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita punya tanggung jawab yang sama memelihara keselamatannya yang Tuhan berikan secara konsisten. Jadi saya dan saudara sebagai orang percaya yang menerima anugerah keselamatan yang besar, harus tetap dalam iman percaya kita yang tidak boleh tergoyahkan oleh apapun juga, apalagi terbawa oleh arus dunia ini. Berapa banyak kaum muda ya, ketika hari ibadah bisa ditukar dengan kesenangan yang lain yang ditawarkan oleh dunia dalam momen-momen tertentu. Ya, meninggalkan ibadah dengan nyaman. Meninggalkan ketika kita seharusnya menerima kebenaran firman Tuhan yang membawa saya dan saudara punya iman yang tangguh dalam menghadapi apapun juga, ditukar dengan kesenangan dunia. Ya, artinya apa? Terseret oleh arus dunia. Nah, saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya supaya saya dan saudara dapat menghargai keselamatan besar dari Tuhan dan tidak terbawa arus dunia ini. Ya, kok ketika saya diundang ini kok mesti berita firman Tuhannya kok pedes-pedes. Ya. Tapi ya ini memang pada akhir zaman ini saya dan saudara perlu makanan yang keras, bukan susu lagi. Ya, kalau kita tidak makan makanan keras, kita tidak punya latihan secara rohani. Ya, kalau susu janji berkat Tuhan, ikut Tuhan itu pasti diberkati. Loh, belum mesti saudara. Ya, pemeliharaan Tuhan sempurna. Tapi jangan berandai-andai untuk kita menjadi kaya ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, sejak perjanjian lama dikatakan melalui hamba-hambanya Allah telah mengingatkan umatnya untuk memperhatikan firman atau perintah-perintahnya. Ya, kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 6 mungkin dicatat saja sebagai PR untuk saudara baca di rumah. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dikatakan, haruslah engkau perhatikan. Berarti ketika saya dan saudara pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan harus menjadi perhatian utama buat saya dan saudara. Supaya ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan kita mengerti apa yang disampaikan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan yang dapat kita pahami, yang dapat kita mengerti, itulah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dan saudara bisa melakukannya kalau saya dan saudara tidak ngerti firman Tuhan? Oleh sebab itu perlu bagi saya dan saudara bukan sekedar membaca atau mendengar firman Tuhan, tapi harus melakukan atau menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan saya dan saudara menjadi serupa dengan dunia ini, sama dengan orang dunia, perkataannya sama, pikirannya sama, tingkah lakunya sama. Saya dan saudara berbeda. Saya dan saudara adalah ciptaan baru di dalam Dia sejak kita percaya kepada Dia. Hidup lama kita ditinggalkan, masuk dalam penghidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Dan ini menunjukkan ketika perintah yang disampaikan kepada saya dan saudara pada hari ini haruslah kita perhatikan. Memperhatikannya harus dengan sepenuh hati.
Karena itu penting dan mutlak bagi saya dan saudara. Jadi memperhatikan firman Tuhan itu tidak bisa setengah hati. Makanya saya seringkali berkata kepada jemaat saya, ketika engkau akan beribadah, ya karena ibadah saya di saya sore, kalau di tempat ini pagi, mungkin dari malam hari saudara sudah mempersiapkan. Oh, aku tidak tidur malam-malam, aku doa dulu, ya punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, berkata kepada Tuhan, besok Tuhan aku mau ibadah, kuasai hati dan pikiranku, ya patahkan roh ngantuk yang ada ketika aku ibadah, sehingga mataku, hatiku tertuju hanya kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah saudara, memperhatikan firman Tuhan dengan sepenuh hati itu penting dan mutlak bagi kita. Sebab dikatakan tanpa memahami firman-Nya dengan benar, kita akan terbawa arus dunia dan tersesat bahkan binasa. Yuk kita baca dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, dikatakan saya dan saudara akan binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Mengenal Allah melalui firman-Nya. Mengenal Allah melalui hubungan kita dengan Dia dalam doa dan penyembahan. Sehingga saya dan saudara bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dengan benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Jangan dicampurkan kata orang kepada saudara yang menasihati saudara dengan filsafat dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi lebih fokus dengarkan apa kata firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidupi dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu pengertian dari ayat yang kita tadi sudah baca, lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Supaya apa? Supaya apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman-Nya itu bisa melimpah dalam hidup kita. Baca firman Tuhan itu tidak bisa sekilas, cepet-cepetan, pokok hafal. Tapi dikatakan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau dalam pelajaran tabernakel, ya, dikatakan seperti sapi yang memamah biak. Makan rumput sapi itu, kalau makan rumput ditelen dulu, kemudian setelah dia istirahat dikunyah kembali. Jadi firman Tuhan itu perlu saya dan saudara renungkan. Ya, apa yang saudara terima pada pagi hari ini pasti ada yang memberkati saudara. Pasti ada yang menjadi rema dalam hidup saudara. Renungkan. Sehingga apa? Sehingga saya dan saudara bisa mencocokkan hidup kita. Sudahkah aku melakukan firman itu? Sudahkah aku melakukan dan menghidupi firman Tuhan yang aku terima? Sehingga firman Tuhan itu sanggup merubah kehidupan kita. Sanggup merubah karakter kita. Sehingga karakter kita benar-benar serupa dengan Kristus. Nah, saudara, dikatakan ketika saya dan saudara menerima firman-Nya itu lebih melimpah dalam hidup kita, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita. Ya, jangan ditanya, apa ya?
Bagaimana perjalanan Musa memimpin bangsa Israel? Siapa ya mamanya Musa? Siapa ya istrinya Musa? Saudara jadi plonga-plongo. Padahal itu cerita Alkitab yang mulai dari sekolah minggu kita sudah terima. Nah, bagaimana saya dan saudara ketika saya dan saudara tidak ngerti firman Tuhan, ketika ada orang lain mengatakan, loh saya dengarkan YouTube loh saudara, ada seorang yang agak tergoyahkan, ya, maka dari itu jangan mudah saya dan saudara terbawa oleh arus dunia ini yang ingin menjatuhkan iman percaya kita. Keselamatan besar itu luar biasa harganya. Tidak ada agama lain yang menjamin keselamatan saudara kecuali ketika saudara percaya kepada Yesus. Pasti diselamatkan. Nah saudara, semakin kita lama mengikut Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun godaan, tantangan, sakit, penyakit, kemiskinan, aniaya, apapun juga yang terjadi, tidak akan menggoyahkan iman percaya kita. Amin. Kita mudah berkata, oh aku pasti kuat loh. Aku tidak akan tergoyahkan. Jangan sombong. Kekuatan kita hanya dari Roh Kudus yang memampukan kita. Kekuatan kita hanya karena firman Tuhan yang kita makan setiap hari. Dan kemampuan kita pun karena saya dan saudara melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Nah saudara, dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, ada banyak hal yang harus diperhatikan dan diselaraskan dengan firman Tuhan. Ketika saya dan saudara baca tadi dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai ke 4, ada 5 hal. Di dalam ayat yang pertama dikatakan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jadi nasihat yang pertama yang perlu diperhatikan oleh gereja masa kini yang diperhadapkan dengan arus yang begitu kuat dalam dunia ini, yang mampu menghanyutkan setiap orang percaya kepada kebinasaan. Dan kuatnya arus ini seperti kapal yang dikatakan yang hanyut keluar dari jalur pelayaran, kandas dan kemudian terdampar. Kapal ini merupakan gambaran kehidupan saya dan saudara secara pribadi. Bahwa dalam kehidupan kekristenan kita mempunyai tantangan yang semakin hari semakin meningkat. Dan apa yang menjadi pegangan kita? Selain saya dan saudara kuat di dalam firman-Nya. Jadi jangan pernah abaikan ketika saya dan saudara disuruh oleh gembala saudara untuk baca firman. Saya bersyukur ya, saya juga angkat tangan, saya kagum juga kalau di tempat ini ada beberapa pelayan Tuhan yang dididik dalam pendalaman firman. Ya, itu perlu. Biar saudara tidak khotbah di mimbar. Tapi yuk saya sarankan saudara ikut. Supaya semakin saudara dipacu, lebih dimotivasi untuk lebih banyak baca firman. Semakin banyak firman yang saudara pahami, semakin kehidupan saudara terbentuk seperti Kristus. Nah saudara, semakin dikatakan ketelitian dalam mendengar firman Tuhan adalah hal penting. Karena hidup kita seumpama kapal dan kitalah sendiri nahodanya. Kita sendiri yang akan menentukan kemana kapal itu mau berlayar. Kemana kapal itu mau berlabuh. Tujuannya saya dan saudara sendiri yang menentukan. Tujuannya kepada kehidupan yang kekal atau sekedar kehidupan duniawi ini yang menuju kepada kebinasaan. Dan jika saya dan saudara menjalani kehidupan rohani dengan tidak teliti,
tidak mendengarkan dan memikirkan firman Tuhan, maka saya dan saudara mudah terseret oleh arus dunia ini yang membinasakan. Karena apa yang ditawarkan banyak dan beda-beda tipis. Ya, saya juga sedih ketika adat istiadat kadang-kadang masuk dalam gereja. Lu gereja kok ngundang barongsai? Ya. Aduh, saya sungguh sedih saudara. Valentine. Nah, Tuhan itu lebih mengasihi kita, kasih sayang Tuhan yang tertanam dalam hidup kita lebih besar dari yang namanya Valentine Day. Ya, telah terbukti kasih Tuhan. Nah saudara, mengapa harus bersungguh-sungguh? Saya dan saudara dengan teliti memperhatikan firman Tuhan. Masuk dalam poin yang kedua. Dalam ayat yang kedua dalam Ibrani ini dikatakan, sebab Tuhan akan memberikan pembalasan setimpal dengan perbuatan kita. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan ada konsekuensinya, yaitu balasan yang ditetapkan dari Tuhan. Saudara, dalam hukum duniawi, ketika yang melanggar hukum itu adalah seorang sarjana hukum, hukumannya lebih berat loh daripada orang yang tidak mengerti hukum sama sekali. Ketika saya dan saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi saudara langgar, saudara tidak memperhatikan dengan teliti, saudara tidak makan lebih limpah firman Tuhan, dan tidak dihidupi dalam kehidupan kita semua, konsekuensinya ada. Masuk dalam kebinasaan yang kekal. Nah saudara, dengan berjalannya waktu, setelah kematian Yesus di kayu salib, firman Allah bukan hanya dapat disampaikan melalui utusan Allah atau hamba Tuhan atau nabi, tetapi jemaat juga dapat menyampaikan firman Allah. Karena saya dan saudara menerima kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita sudah renungkan siang dan malam, saya dan saudara bisa menyampaikan berita kesukaan, berita keselamatan ini kepada banyak orang, bukan saja melalui malaikat seperti dalam perjanjian lama. Makanya Tuhan bilang, saya dan saudara menjadi saksi kemana kita pergi, beritakan Injil. Amanat agung katakan, beritakan Injil, kemana engkau pergi, saksikan kebaikan Tuhan, saksikan berita keselamatan itu, supaya banyak orang menerima Yesus, dan mereka pun diselamatkan seperti kita diselamatkan. Nah saudara, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai yang ke-53, dicatat nanti dibaca di rumah, Tuhan memakai Stefanus, yaitu diaken, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi di zamannya. Siapakah Stefanus? Stefanus adalah orang yang dirajam mati. Ya, oleh siapa? Oleh kelompoknya Saulus. Ya. Tetapi dikatakan mulai sejak itu orang Yahudi tidak yang dikatakan menerima berita daripada firman Tuhan. Memang ada yang menolak pemberitaan Stefanus dan kemudian membunuhnya. Akibatnya apa? Dalam tahun 70 Masehi, Jenderal Titus serta tentaranya membinasakan orang Yahudi dengan cara mengepung Yerusalem. Namun dikatakan karena cukup lamanya tidak ada perintah, maka Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Dan orang Yahudi yang selamat adalah orang yang menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus, karena mereka sudah lebih dahulu menyingkir. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dan Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Ada bahaya apapun,
Tuhan kasih alarm loh di dalam hati kita. Saudara, saya mau saksikan suatu hari di tengah malam. Saya sudah capek seharian, tidur saya nyenyak. Saya tuh orang jarang bermimpi. Dan ketika bermimpi pun paginya lupa apa ya ceritanya. Tapi pada malam hari itu saya bermimpi anak saya itu seperti dikejar-kejar dalam keadaan bahaya. Dan saya cuma bilang, Yesus tolong, Yesus tolong. Gak tahu bahaya apa, saya lupa ceritanya. Yang saya ingat saya panggil nama Yesus, kemudian saya terbangun, saya berdoa. Tuhan, mimpiku ini kalau memang itu dari Engkau, ya pada malam hari ini aku patahkan segala kuasa-kuasa yang membuat anak saya celaka. Yang membuat anak saya dalam ketakutan. Ya, yang menghimpit. Kalau itu bukan daripadamu, ya diusir, tidak ada apa-apa mimpi itu. Saudara, pagi saya bangun, biasa saya tidak ingat mimpi itu. Kemudian saya tanya sama anak saya, gimana kabarnya hari ini? Tadi malam diserempet mobilnya sama truk. Saudara, Tuhan itu kasih alarm loh buat saya dan saudara. Ketika saudara ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hati kita, baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui mimpi, maupun melalui seorang hamba Tuhan, tanggapi dengan serius dan saudara berdoa. Seandainya saya tidak bangun pada pagi hari, pada malam itu, mungkin anak saya sudah celaka loh sama truk itu. Makanya saya katakan, orang yang mau dengar firman Tuhan, orang yang mau melakukan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari, ada kepekaan rohani yang dipunyai oleh setiap orang percaya. Nah, dan ketika orang-orang Yahudi dihancurkan, dikepung kota Yerusalem, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dari Stefanus sudah dahulu menyingkir dan terselamatkan dari kepungan. Nah, di situ dikatakan mulai sejak itu orang Yahudi tidak punya negara dan tidak memiliki tanah kediaman sampai lama akibat karena menolak firman Tuhan. Jika sekarang kita beribadah namun tidak dengan sungguh-sungguh mendengar firman Allah, yuk kita berubah. Kita mulai serius mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tolak firman Tuhan dan terima firman Tuhan, supaya saya dan saudara tidak mudah terseret oleh arus dunia ini yang semakin hari semakin deras. Nah, solusinya apa? Kita harus memperbaiki cara ibadah kita agar kita benar-benar menjadi orang yang menghargai firman Allah dan menjadi jemaat yang kokoh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, di tempat ini kelompok kecil, di sana loh kelompok besar. Kalau saya katakan lebih baik saudara di kelompok yang kecil, saudara lebih terawasi dengan baik masalah rohani saudara. Jangan pernah marah ketika ditegur, jangan pernah marah ketika menerima firman Tuhan yang keras. Tapi minta hikmat Roh Kudus supaya hati kita dilembutkan menerima firman Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, akibat menolak firman Allah, Rasul Paulus mengingatkan, bagaimana mungkin kita bisa luput dari kebinasaan kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar? Perhatikan firman Tuhan yang memberitakan kepada kita untuk mengingatkan kita agar kita tidak dibinasakan, tapi saya dan saudara diselamatkan pada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Dan kita hidup di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia,
adalah orang-orang yang istimewa atau orang-orang yang besar, sebab kita dijadikan umat istimewa bagi Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 7 ayat 31 tentang Yohanes Pembaptis, jika memperhatikan dalam perjalanan waktu manusia yang hidup di zaman perjanjian lama, tidak ada sosok seperti Yohanes Pembaptis yang hidup di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, yang memberitakan tentang Yesus yang datang untuk menghapus dosa. Tetapi Yohanes Pembaptis telah mati sebelum Yesus dipermuliakan di atas kayu salib. Dan bagi orang-orang yang percaya yang hidup setelah Yesus disalib, dikatakan mereka akan mendapat kemuliaan yang lebih besar dari Yohanes, karena dosa-dosa mereka telah ditebus setelah kematian Yesus di kayu salib. Saya dan saudara orang-orang yang berbahagia, menerima anugerah keselamatan yang besar. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara orang yang dipanggil secara khusus untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pegang teguh imanmu, jangan sampai terseret oleh arus dunia ini. Terseret oleh jabatan, terseret oleh jodoh, terseret oleh apapun juga yang membawa saudara menjual iman saudara, menukar iman saudara. Berapa banyak kalau saudara lihat di multimedia, di YouTube, ya, mereka yang sudah percaya Tuhan dengan mudahnya karena mau nikah lagi, iman percayanya kepada Yesus ditukar dengan jodoh. Yang lagi viral ini kan Pinkan Mambo, ya, dengan pedagang singkong. Nah saudara, kok Yesus ditukar dengan pedagang singkong? Yang mengakibatkan nanti binasa untuk selama-lamanya. Ya, jangan pernah mau ditukar oleh apapun Yesus dalam hidup saudara. Nah saudara, itulah sebabnya saya dan saudara pada perjanjian lama dikatakan orang yang melakukan Taurat, ya, ketika tidak melakukan satu saja, yang lain gagal. Ya. Kalau orang ujian pakai sistem gugur. Nah, ya, saya pernah mengalami itu, tahun terakhir saya mengalami sistem gugur. Ketika ada satu yang tidak lulus semua. Tetapi zaman kasih karunia saya dan saudara, dikatakan asal kita percaya saja, kita diselamatkan. Nah saudara, itulah sebabnya Yesus mengatakan, apa yang kecil di kerajaan Allah lebih besar kemuliaannya. Dari Yohanes Pembaptis. Sebab itu jangan main-main dengan firman Allah. Sebab itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Bobot ibadah raya dengan bobot ibadah tengah minggu, dengan ibadah persekutuan doa, bobotnya sama. Kalau bisa semua bisa hadir. Saya bersyukur, ya, ketika di tempat saya ibadah tengah minggu itu 80% jemaat yang datang. Jadi ibadah raya itu sekitar 55-an, ya, paling kalau ibadah tengah minggu itu bisa 35 yang datang, ya. Kalau lengkap hampir 40. Saya bersyukur bahwa mereka antusias untuk terima firman Tuhan. Dan sama seperti di tempat ini, setiap jemaat Tuhan dilatih untuk bisa melayani, menyampaikan firman Tuhan. Ya saudara, yuk belajar. Bukan saja firman Tuhan disampaikan kepada, ya, jemaat Tuhan ketika ibadah, tapi saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana saudara berada. Di komunitas apapun saudara, berita keselamatan itu bisa disampaikan minimal melalui kehidupan saudara yang sudah diubahkan oleh Tuhan.
Nah saudara, semakin derasnya arus, semakin pula kita kokoh di dalam Yesus. Dan inilah waktunya kita rajinlah beribadah dan giatlah beribadah. Yang pertama, dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah dekat kedatangan Tuhan. Ya. Dunia ini semakin hari semakin sulit. Ya, kalau saya dengar bagaimana evangelis Daud Tony, kita ya juga nggak boleh terlalu percaya banget, tetapi itu memang firman yang sudah ditulis, ya, bahwa semakin hari semakin zaman ini bertambah sukar dan sulit. Ya, kalau kita sudah nyoblos, ya, di tanggal 14. Tidak ada pemerintah yang bukan pilihan Tuhan, apapun itu. Tapi kita tetap berdoa supaya pemimpin kita takut sama Tuhan dan bertanggung jawab atas jabatan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Saudara Tony berkata, tahun 2025 adalah tahun resesi besar. Dikatakan daerah Eropa ke barat, bahkan sampai Timur Tengah dan Israel pun resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, Indonesia terselamatkan karena tidak dipengaruhi oleh negara-negara yang resesi. Yuk kita berdoa. Kesejahteraan negeri kita, kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Ya, kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau resesi, kita mau hidup nyaman bersama dengan Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita walaupun tidak berlimpah-limpah, tapi cukup dari hari ke hari. Kita harus bersyukur. Yuk kita berdoa. Jangan lupa sisipkan doa untuk negara dan bangsa kita. Ya, di Indonesia masih lumayan loh, dua musim, cuma panas dan hujan. Ya, saudara tanam apa? Tomat, tanam lombok, ditaruh gitu aja, bisa tumbuh dengan baik. Ayo rajin bercocok tanam, supaya ketika resesi itu datang kita punya apa yang kita makan, sayur ada, ya, makanan ada untuk kita sehari-hari. Nah saudara, di sini dikatakan rajin beribadah. Semakin hari semakin kita rajin, karena iblis bekerja keras untuk menyeret orang percaya dengan menyodorkan berapa macam dosa, sehingga firman Tuhan yang kita terima itu menjadi menjadi benteng bagi saya dan saudara melawan mereka semuanya. Yang kedua, di dalam Galatia 4 ayat 16-17. Ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, terima. Ya. Karena firman Tuhan katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Apapun firman Tuhan yang saudara terima, teguran apapun dari sesama jemaat Tuhan, sesama ya pelayan Tuhan, ataupun dari gembala saudara, atau dari orang lain menyampaikan firman Tuhan, terima dan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan artinya apa? Melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Jangan tolak firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu sulit untuk kita lakukan. Ketika firman itu keras menegur kita, kita terima dengan hati terbuka dan kita minta Roh Kudus ubahkan kita. Saudara, untuk merubah hidup kita, saya katakan saya ini orang yang bandel, ya. Tapi ketika firman Tuhan itu kita renungkan dan kita minta Roh Kudus bekerja, kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau lakukan apa yang Engkau suruh aku lakukan. Dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, maka saya percaya Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Ya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ya, mujizat masih terjadi buat saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah saudara, adik saya yang saya ceritakan yang kanker itu 11 tahun. Yang benjolannya keluar di sini sampai seperti udun ya. Udun seperti mau meletus. Dokter ketika ngemo tidak berhasil. Ya, padahal akibat kemo itu sini semua hancur. Jadi jari-jari ini pecah-pecah, berdarah. Nah, kakinya juga semua kering semua. Dan dokter bilang enggak ada efeknya. Dan dokter angkat tangan. Dan saya bilang ketika dokter angkat tangan, percaya bahwa Yesus akan turun tangan. Dan dokter cuma kasih obat minum, ya. Dan saudara, kita dukung doa, dia pun sampai anaknya nikah cepet-cepet supaya apa? Nututi mamanya. Karena dokter bilang paling 3 bulan, tidak sampai 1 tahun. Ya, jadi Desember kemarin anaknya menikah. Tapi saudara, saya lihat benjolan yang di sini tuh kempes loh. Jadi benjolan-benjolan kecil-kecil yang di kepala juga sudah tidak ada. Saya katakan percaya terus. Mujizat masih terjadi bagi orang yang percaya kepada Dia. Cuman syaratnya apa? Kita mau nurut sama firman Tuhan. Hidup kita mau diubah oleh firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Ojo karepe dhewe. Ya, orang yang karepe dhewe itu repot saudara. Tapi yuk jadi orang-orang yang tulus hati menerima kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan mengamalkan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, ini penting, ya, dalam bekerja, dalam rumah tangga, dalam pelayanan terutama dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia perlu pujian, ya. Melayani Tuhan, pokok aku melayanilah, gak ada persiapan, gak popo. Saudara, pemimpin pujian itu lebih berat tugasnya daripada yang bawa firman. Karena apa? Pimpin pujian ini persiapan untuk ngangkat situasi dalam pada firman. Firman bisa berjalan dengan baik ketika hadirat Tuhan dinyatakan, ketika Tuhan bertahta di atas pujian kita. Jadi jangan anggap enteng, wah aku cuma pujian kok. Pujian di persekutuan, pujian di ibadah tengah minggu. Kalau ibadah raya, wah aku sembahyang benar-benar. Enggak saudara. Setiap tugas yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara, merupakan kehormatan Tuhan untuk saudara. Dan saudara lakukan, dikatakan perbuatlah dengan segenap hati. Karena itu semua untuk raja di atas segala raja, bukan untuk manusia. Dan ketika saudara dapat lakukan ini, apapun yang menjadi kerinduan saudara, ya, ketika saudara memerlukan Dia datang. Ketika saudara sakit, Tuhan datang sembuhkan saudara.
Ketika saudara cemas, dia kasih penghiburan melalui Roh Kudus. Dan ketika saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ya, ngetek dalam hati pun Tuhan sudah jawab. Amin. Kok abot amin nih? Ya, saudara, sebenarnya Tuhan itu Tuhanmu yang mudah dihubungi, Tuhan yang mudah menolong saudara. Tuhan tidak berandai-andai, tidak pakai syarat untuk menolong saudara. Asal saudara melekat dengan Tuhan. Saudara melekat dengan pejabat, gampang loh. Ya, ada satu teman yang punya hubungan dengan pejabat-pejabat itu gampang aja. Saudara, apapun bisa dilobi, ya. Sampai anak saya ditawari, ayo kalau kamu mau sekolah spesialis katanya. Anak saya bilang enggak punya uang oma. Berapa spesialis sekarang? Wes, ojo mikir uang. Loh kalau Tuhan yang mau kerjakan loh saudara. Apa tak utangi po? Guyon gitu. Lah berapa spesialis? Sudah, saya tala oma, anak saya berkata gitu. Saya tala oma tak runding sama mama. Karena uangnya bukan uang kecil. Wes gak usah ngomong mbak mamamu, pokoknya kamu sekarang bilang ya. Saudara, kalau Tuhan yang kerjakan loh saudara. Saya untuk nyekolahkan anak saya spesialis gak duit. Tapi Tuhan punya duit untuk kirim ya orang untuk menyekolahkan. Kalau bukan Tuhan, kita ini tidak bisa apa-apa. Apa yang tidak pernah dikatakan kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Mau terima itu dari Tuhan? Yuk lakukan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini keras buat kita semua. Makanan keras yang susah dikunyah dan ditelan. Tapi pagi hari ini minta Roh Kudus kerjakan buat kita semua. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara dengan mudah melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.